Yosef terbukti bersalah. Pakar hukum, bukti sudah cukup. Yosef yang bunuh Tuti dan Amel di Subang. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari simak video berikut ini. Pakar hukum Rizky Finando ikut mengikuti perkembangan soal kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Menurut pengamatan dan hasil penelusuran polisi, dia menyimpulkan bahwa suami sekaligus kepala keluarga korban, Yosef Hidayah, merupakan pelaku di balik kasus pembunuhan tersebut. Bahkan Rizky Finando meminta pihak kepolisian dan penyelidik untuk segera menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus pembunuhan terencana. Kasus ini sebenarnya sudah begitu banyak bukti, petunjuk yang mengarah kepada terduga Yosef, sehingga agar segera dapat menetapkan Yosef sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amel, ujar Rizky. Rizky juga turut mengurai beberapa bukti mengapa Yosef telah layak untuk dijadikan tersangka utama. Pertama, yakni temuan bercak darah di jaketnya. Rizky menduga noda bercak merah tersebut berasal dari tubuh Tuti atau Amel saat sedang dibantai oleh Yosef. Dan sangat tidak logis apabila 18 Agustus pagi setelah kejadian berdarah, Yosef datang ke TKP langsung membuka jaket dan meletakkan sembarangan jaketnya di TKP karena di TKP banyak darah, terangnya. Rizky beranggapan Yosef juga termasuk pintar dan lihai karena tak menyimpan secara sembarangan jaket di tempat yang terdapat genangan darah korban. Selain itu, menurutnya tidak masuk di akal jika darah dari Haid Mimin, istri muda Yosef. Begitu pula dengan pernyataan Yosef bahwa itu darah dari kucing atau anjing yang terciprat di jaket Yosef. Bukti kedua, kata Rizky juga melihat dari keterangan Yosef kepada media yang terkesan sudah tahu soal ada kasus pembunuhan. Hal tersebut menurutnya tentu sangat mencurigakan. Begitu kata Yosef saat wawancara sama wartawan. Padahal Yosef belum lihat mayat saat datang ke TKP. Datang kedua kali baru lihat mayat di mobil. Saat masuk ke dalam rumah semua berantakan. Kok bisa langsung bilang hancur? Mungkin ada pembunuhan. Normalnya ketika seorang suami mencari istri dan anaknya dan tidak ditemukan di dalam rumah, seorang suami tidak akan memakai kata hancur. Mungkin ada pembunuhan, karena kan seharusnya tak tahu apa-apa yang telah terjadi, papar Rizky. Rizky juga mengungkapkan keterangan lain Yosef saat diwawancarai awak media dapat dianggap sebagai petunjuk ketiga, yaitu Yosef mengatakan kepada wartawan, "Coba lihat saja." Dia mengarahkan orang yang mewawancarainya agar masuk melihat yang diyakinnya ada pembunuhan di dalam rumah tersebut, kata Rizky. Sementara petunjuk keempat, kata Rizky, juga berasal dari perkataan Yosef itu sendiri. Di saat itu, saat ditanya-tanya polisi, dia sempat mengatakan, "Saya tak otak-atik mobil." Menurut Rizky, seharusnya Yosef tidak mengatakan hal seperti itu. Saat pertama kali datang ke TKP, dia belum melihat jenazah. Tetapi yang bersangkutan justru bisa bilang, "Saya tidak otak-atik mobil." Tetapi ternyata kemudian di bagasi ditemukan ada 2 mayat. Kenapa bisa kebetulan ada 2 mayat? Peristiwa terjadi saat Yosef meninggalkan rumah dan anak istrinya telah tewas saat Yosef kembali ke TKP. Kenapa banyak yang kebetulan? Dia datang untuk kedua kalinya ke TKP, baru lihat mayat di bagasi mobil setelah balik dari Polsek Jalan Cagak. Itu adalah 4 bukti petunjuk yang sangat kuat, kata Rizky.